Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum illa yaumil qiyamah. Bismillah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat muhasabah jasmani dan rohani, jumpa kembali bersama kami masih di muhasabah jasmani dan rohani. Kali ini pada konten yang kami buat pada saat ini, kami akan membahas tentang salah satu doa yang mungkin panjenengan semua itu masih bertanya-tanya atau masih belum tahu tentang cara-cara mengeluarkan atau menyadarkan orang-orang yang kerasupan atau yang masih penasaran dengan bagaimana sih caranya menyadarkan seseorang setelah mediumisasi. Kami kan sudah membuat video pada kemarin kami membuat video tentang doa-doa mediumisasi. Barangkali yang belum menyimak doa mediumisasi bisa dicari di video di link di bawah ini, ntar saya kasih linknya. Itu menerangkan tentang bagaimana cara-cara mediumisasi atau mantra-mantra mediumisasi atau memasukkan kodam kepada subuh seseorang ataupun memasukkan energi-energi yang ada di sekeliling kita, kemudian kita masukkan ke salah satu mediator. Itu ada. Tapi pada kesempatan kali ini dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk menyadarkan orang-orang yang kesurupan atau menyadarkan orang setelah mediumisasi. Kan banyak dari para subscriber itu bertanya, ini bagaimana Gus? Ini katanya kami sudah mempraktekkan mediumisasi, tapi cara untuk menyadarkan atau membuang energi negatif yang ada di dalam tubuh seorang mediator tersebut itu bagaimana? Ini sebetulnya gampang saja. Yang pertama kita belajar dulu tentang mediumisasi. Mediumisasi itu adalah langkah pertama diri kita untuk memasukkan kodam ataupun energi kepada seseorang ataupun benda yang lainnya. Berarti doa tadi itu juga bisa untuk mengisi jimat dan lain sebagainya. Tapi ini dalam video kali ini kita full membahas tentang mengeluarkan jin dari dalam tubuh seseorang atau mengeluarkan jin dari dalam tubuh mediator. Yang pertama kita rasakan dulu, kita rasakan dulu di dalam orang tersebut atau di dalam orang kerasupan tersebut, sumber energinya tersebut itu berletak di bagian mana. Kita rasakan dulu, kita tawazum, kita merem, kita pejamkan mata, matanya merem, kemudian menggunakan tangan sebelah kanan, kita sentuhkan seperti ini. Ini contohnya, ini seperti ini. Kita sentuhkan, ini tapi jangan sampai nempel. Kalau toh di bagian tertentu itu ada energi panas, dan energi panas tersebut energi hangat dalam arti bukan panas seperti halnya bara api, itu tidak, tetapi energi panas kemudian kita tempelkan ke seluruh anggota badan. Kita cari titik kelemahan si energi tersebut. Kita cari. Setelah kita cari, kita temu energi panas, kemudian panas tersebut itu sampai masuk kepada telapak tangan kita. Berarti di situ energi itu titik kumpulnya atau titik beratnya itu berada di bagian itu. Contohnya biasanya yang paling sering
itu dijadikan tempat-tempat atau kumpulnya titik-titik energi atau titik-titik sukma itu berada di leher, di sebagian sini ya, di leher ataupun di kahil ya. Kahil ini sebagian sini, di pundak tengah, ini pundak tengah, ini namanya kahil. Kalau tidak di situ, biasanya itu juga berada di tengah-tengah kepala atau bisa dikatakan di umul muhis ya. Itu menjadi salah satu tempat ya di mana energi-energi yang kita masukkan atau energi-energi yang selalu disukai oleh bangsa jin ketika merasuki ke dalam tubuh manusia. Berarti ada 3. Yang pertama yaitu di pundak ataupun di kahil, kemudian ke atas lagi yaitu di bagian sini, di atas leher lebih sedikit. Kemudian yang ketiga adalah berada di tengah-tengah atau umul muhis ya. Makanya kadang-kadang diri kami ketika menyadarkan seorang mediator itu biasanya saya ambil dari daerah sini, karena titik kelemahannya itu berada di sini ya. Ini di bagian sini, ini titik kelemahannya itu di situ. Makanya sering sekali ya saya ingatkan, sering sekali saya memaparkan bagaimana sih caranya, bagaimana sih cara menyadarkan orang yang kerasukan, kemudian orang yang sudah dilakukan mediumisasi ya, itu dengan cara seperti itu. Kita cari kelemahannya dulu. Misalkan titiknya kita sudah ketemu, misalkan di sini, di pundak atau di kahil, di titik kahil ya, itu kita rasakan dulu, kita rasakan, kemudian kita di hati kita menyuruh energi negatif tersebut itu untuk keluar dari dalam tubuh mediator atau di dalam tubuh orang yang kerasukan tadi. Kita rasakan kalau energi panas tersebut itu sudah masuk ke dalam organ-organ kita, contohnya di tangan kita itu sudah merasakan ada getaran ataupun ada panas, pasti ada rasa berbeda ya. Tapi ini dilakukan kalau orang tersebut itu sudah terbiasa. Kalau sudah sering ya namanya melakukan hal seperti itu, sering melakukan hal-hal yang berbau ya kerasukan, kemudian mediumisasi, insya Allah kepekaan tersebut itu semakin dalam lagi. Tapi kalau diri kita itu tidak sering mempraktekkan, maka sulit ya, membedakannya itu sangat sulit. Tapi karena kita ada tajribiyah atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan diri kita untuk menyembuhkan si mediator ataupun untuk menyembuhkan orang-orang kerasukan, dengan cara seperti ini biasanya jin tersebut itu akan keluar. Misalnya dengan cara ini, misalkan jin tersebut itu langsung keluar dari dalam tubuh si klien, itu seperti itu. Misalkan di sini, nah kita fokus doanya saja. Yang pertama kita harus niatkan hati kita harus yakini hati kita dulu bahwasanya diri kita tersebut itu bisa ya, tapi bukan berarti diri kita itu bisa dalam hal ini, tetapi diri kita tersebut itu meyakini dengan cara seperti ini, dengan wasilah doa ini Allah akan menyadarkan orang yang kerasukan tadi. Diri kita yakin dulu, insya Allah dengan cara seperti ini jin yang ada di dalam tubuh itu keluar. Iya, itu yang pertama. Keyakinan kita harus diyakini dulu, keyakinan kita harus dilipat gandakan dulu. Jangan sampai diri kita mau melakukan seperti itu, keyakinan kita itu kurang. Lah, dengan cara ini masa menggunakan bismillah saja ya jin tersebut itu keluar. Hati kita itu mang-mang, sehingga hati kita tersebut itu malah diadu domba oleh jin, nggak mempan. Kemudian timbullah rasa syak atau rasa mang-mang, sehingga jin yang kita buang ataupun kodam yang kita akan buang itu malah tidak keluar dari si tubuh mediator ataupun tubuh orang yang sedang kerasukan tadi. Yang pertama itu yang paling penting adalah keyakinan kita kuatkan dulu,
Setelah seperti itu kita tarik dari sini, dari kahil, ya dari pundak. Ya kita rasakan dulu sambil kita tarik napas dalam-dalam, ya sambil seolah-olah diri kita tersebut meyakini menarik energi yang ada di dalam tubuh orang tadi. Kita narik, kemudian kita pegang atau kita buang langsung dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu seperti itu. Kita tarik. Contohnya di sini, ya kita tarik Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu seperti itu. Tapi dengan satu syarat, keyakinan kita ataupun iktikad kita, ya di hati kita harus yakinkan dulu, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut itu akan mengangkat atau membuang energi yang ada di dalam tubuh manusia tadi. Itu seperti itu. Berarti setelah kita rasakan, ya bacaannya cuma singkat saja. Bacaannya cukup Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya, insya Allah dengan keyakinan yang kita tanamkan di dalam hati kita, si jin ataupun si kodam yang ada di dalam mediator ataupun yang ada di dalam tubuh seorang yang sedang kerasupan, insya Allah itu akan keluar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan satu syarat, keyakinan Anda benahi dulu bahwa sesungguhnya tidak ada kekuatan yang hak kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diri kita sudah menerapkan itu, insya Allah ya jin sebandel apapun, kodam sebandel apapun, insya Allah akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, biiznillah. Bukan karena saya, bukan karena doa yang jenengan baca, tetapi karena izin Allah, biiznillah. Katanya kan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya. Intinya tadi kita cukup mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar sambil kita niat memberikan isyarah atau memberikan isyarat untuk membuang jin ataupun untuk membuang kodam yang ada di dalam tubuh seseorang tadi, ya. Sekian dalam video kali ini, semoga bermanfaat untuk semua kaum muslimin wal muslimat, khususnya kepada sahabat-sahabat muhasabah jasmani dan rohani yang telah mendukung kami dari awal sampai berdirinya, ya, channel-channel muhasabah jasmani dan rohani seperti ini. Ya, sekian dari kami. Kalau jenengan merasa terhibur, merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya, sharekan ke semua teman-teman, dan ikuti channel ini. Insya Allah kita akan memberikan, ya, tips-tips tentang doa, tentang kaifiah, ilmu hikmah dan lain sebagainya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.